Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Wongkito Grabs, YouTubers juga di Kota Palembang. Kebetulan saya sudah janjian ke sana. Kita kan biasanya kan ngurusin ikan ya kemarin-kemarin. Nah, ini biar refresh tentang yang lain, tanaman. Saya mau ke Wongkito Grabs karena saya juga mau menanam anggur gitu. Oh ya, sebelum itu kita intro dulu ya. Sama Bapak. Nah, itu kalau menanam anggur itu gimana sih, Pak, caranya? Nah, ya gini. Pertama ya, anggur itu kan hidupnya aslinya itu di negara yang beriklim subtropis ya. Yang beriklim 4 musim. Yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah, anggur itu kan kalau dia musim gugur ya di sana itu menggugurkan daunnya secara alami. Nah, ketika musim dingin dia tuh tidur atau istirahat. Atau biasa disebut dormansi ya, masa dorman. Nah, terus ketika musim semi, dia bersemi kembali atau bertunas dan berbuahnya itu di musim panas. Nah, sedangkan di negara kita ini beriklim tropis ya. Iklim 2 musim cuman kan, musim penghujan dan kemarau. Nah, berarti bisa karena di sana itu berbuahnya di musim panas, bukan musim dingin. Nah, jadi di sini bisa diterapkan. Di panasnya, Pak ya? Nah, panasnya itu bisa. Nah, terus soal gugur daun itu bisa kita lakukan sendiri atau rekayasa gitu kan. Nah, jadi bisa disesuaikan itu. Terus datarannya yang perlu diperhatikan. Kalau anggur ini yang pernah saya baca itu kan. Itu dari 0 mdpl sampai 900 mdpl yang optimal ya. Nah, jadi di atas ketinggian nggak terlalu bagus dianya itu. Tapi yang lebih optimal 300 sampai 900. 900 ya. Ya, lebih bagus. Masih cocok ya, Pak? Masih cocok. Ya, suhunya juga itu rata-rata 23 derajat Celcius kalau malam ya. Nah, kalau siang itu paling tinggi 35 derajat Celcius yang pernah saya baca itu. Jadi iklim kita ini cocok banget ya. Sangat cocok sekali. Ya, Jenis-jenis, Pak. Jenis-jenis apa tuh tanaman anggur ini yang cocok dengan kita kalau mau menanam. Nah, ini. Kebetulan yang ada di tempat Bapak aja. Ya. Yang perlu diketahui juga kan anggur ini ada 2 macam. Itu kan anggur wine grape. Nah, wine grape itu anggur untuk khusus minuman. Memang ada juga wine grape itu yang manis tapi buahnya kecil. Nah, yang satu lagi yaitu yang jenis table grape. Nah, table grape itu anggur untuk dimakan langsung kan, anggur hidangan. Nah, itu yang kita pilih kalau untuk anggur yang manis. Nah, seperti yang saya tanam ini di table grape semua ini yang dikembangkan ya. Di tempat Bapak ada berapa jenis ini? Ada 35 jenis sekitar. 35 jenis. Ya, beda-beda. Ada varian Ninel namanya, Harold, Transfiguration, Nipia, Monrop, banyak dan lain-lain. Iya. Nah, ini caranya, Pak. Nah, kalau saya di sini itu saya gunakan semua biar untuk contoh kan. Nah, kalau di luar sana itu dominan dia sistem trellis di Eropa itu atau sistem pagar. Nah, kalau kita lebih sering menggunakan sistem para-para atau rambatan atas kan. Nah, itu pergola juga bisa kita buat. Pergola tuh kebanyakan di India sama Mesir itu yang pakai itu. Jadi tinggal kita pilih saja rambatannya. Di sini yang kelebihan pakai teralis apa, Pak? Ya, teralis mudah dalam perawatan saya kira. Karena jangkauan lebih dekat kan. Tapi soal keamanan ya mungkin agak rawan. Karena mudah diambil orang itu kan. Tapi kalau para-para agak ini perawatannya. Ya, pertama sering leher nggak kuat leher. Mangkas-mangkas kayak gitu kan. Karena kalau misalnya saya nanam nih, Pak. Kalau misalnya dari bibit yang Bapak jual ini, umur berapa tahun nih, Pak? Kalau misalnya Itu tergantung jenisnya juga, tergantung varietasnya kan.
Ada kebanyakan varietas tuh yang di bawah setahun sudah berbuah rata-rata tuh. Seperti Ninel, Jupiter, Harold, Academic, Transfiguration, Dixon, itu mudah berbuah semua. Mudah semua ya Pak? Iya. Itu. Kalau kondisinya tuh harus teduh gini atau memang bisa basah kering gitu Pak? Nah, ini yang perlu diperhatikan kan. Kalau anggur ini, kalau kena panas dia bagus. Nah, tapi kalau hujan itu bukannya nggak bagus, dia menyebabkan kelembapan yang tinggi kan. Jadi mudah sekali terkena jamur. Jamur ya? Ah, itu musuh terberat anggur, jamur. Jamur. Enggak, Pak. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini yang sudah jadi. Kalau ini kan batang trellis, tapi dia ini disebut batang tunggal atau single cordon ini. Nah, ini batang primer disebut. Nah, kalau dibengkokkan kayak ini, sebutnya sudah disebut sekunder. Nah, terus yang cabang ini cabang tersier. Ya, kalau ini jadi batang berbuah? Iya, tersier ini. Tersier itu ya? Cabang pembuahan. Nah, nanti ketika mau dibuahkan ya dipangkas. Biasanya kalau jenis ninel, kadang-kadang beda jenis beda juga. Nah, kalau ninel biasa di 7 mata tunas dia. Ini tunas dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasa di sini. Di atas 7 ya. Jadi dipangkas. Dipotong. Ini dipangkas semua ya Pak? Semua. Pangkas semua. Betul. Para-para gimana Pak? Nah, ini kayak seperti ini. Ini para-para. Para-para ya? Ya, tapi kebenaran ditanam di dalam planter bag ini, ukuran 100 liter kan. Nah, ini disebut primer tadi kan. Primer. Terus ini sekunder, ini dipotong. walaupun besar ini masih sekunder. Sekunder, karena ini sudah cabang 2 pernah dipangkas kan. Dipotong, keluar cabang jadi sekunder. Nah, ketika keluar cabang lagi ya tersier. Tersier ya? Nah, ini tersier, bawa buah kan. Nah, ini waktu itu dipangkas di situ tuh. Nah, itu pangkasannya tuh. Oh iya, pangkasannya ya. Nah, keluar lagi, Pak, ya? Tunas bawa bunga, buah kan. Nah, jadi cabang buahan itu di tersier. Oke. Kalau pemupukan, Pak? Pemupukan kalau kita rutin tiap minggu. Tiap minggu, pakai pupuk apa, Pak? Kalau ini diselang-seling, organik, terus sintetik itu. Bergantian 1 minggu sekali. Iya. Ya, kalau yang di dalam full organik. Full organik. Ya, kalau di dalam pupuk buatan sendiri. Ini pupuk ya, Pak? Teh kambing, Kohe kambing. Iya. Kambingnya ada. Tinggal pupuk ya, Pak. Terus itu anggurnya? Oh, iya. Boleh. Varian ninel. Iya, ini buah. Bedanya apa sih, Pak? Cuma di buah ya? Iya, ninel ini ya asalnya dari Ukraina, merah warnanya. Merah ya? Warna bulat buahnya. Seperti yang ada di pasar-pasaran ya, Pak? Kurasa belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Jarang. Itu Harold. Ini warnanya hijau ini. Bentuk buahnya juga bulat. Manis juga, Pak ya? Manis. Nah, kalau yang ini Julian. Ini warna kuning ini. Kuning ya? Kuning agak lonjong buahnya. Nah, kalau ini Transfiguration. Nah, Transfiguration ini buahnya agak lonjong juga. Iya, lonjong juga. Nah, kalau warna tergantung cuaca Transfiguration ini. Cuaca panas dia agak bisa warna pelangi, merah, kuning, hijau. Nah, tapi kalau dibungkus gelap, buahnya jadi warna hijau. Hijau ya? Macam. Ini Lipia. Lipia jenis warna merah. Terus mana lagi ini? Nanam itu minimal berapa sih, Pak? Nggak, satu juga nggak apa-apa kan? Iya, bisa satu. Bisa ya? Yang mana? Nyambung lagi, Pak? Itu ini Jupiter. Oh, Jupiter. Iya, disingkat. Julia Perez. Jupiter. Terus ini Academic. Kuliah. Academic itu Dixon. Dixon ya, Pak? Dixon. Nah, kalau ini banana ini. Banana? Ya, bentuknya seperti pisang. Nantinya seperti pisang ya? Warna hijau buahnya.
Ada sih kemarin ngelihat agak ngelengkung ya Pak. Iya. Benar. Ini paling cepat pertumbuhannya. Besar itu Pak. Iya, disebut pelari cepat galak. Nah ini Oscar. Oscar kayak ikan. Oscar. Jadi biasa kami ini buat video ikan gitu Pak. Ini Manicure Pincher. Manicure Pincher. Ya, MF biasa disebut. MF. Kalau ini Angelica. Angelica ya. Terus yang ini Black Panther. Captain America kawannya. Panther. Kalau ini Black Finger. Black Finger. Ya. Ini Gold Finger. Kalau ini Krantubaskoy. Nah, ini termasuk varian Ningrat ini. Yang agak mahal. Berapa tuh, Pak? Bibitnya 500 itu. Nah, ini juga varian Ningrat, Mondrop. Ini ada 3 nama nih. Ada yang sebutnya Sweet Sapphire atau Avatar. Ini nggak apa-apa, Pak. Nggak. Memang dipangkas, digondolin. Mau bentuk cabang ini ya, tersiarnya. Ya? Cabang pembuahannya. Nah, ini varian Ningrat juga ini. CRP atau Carnival. Nah, itu. Kayak mobil. Gitu, Pak ya. Iya. Yang ada di sini ya, Pak. Oke. Pembuahan. Ini yang siap ya, Pak? Iya, sudah siap ini pembuahan. Pakai para-para, Pak. Para-para. Kalau untuk jenis buah anggur, anggur yang mudah untuk ditanam oleh pemula, saya baru belajar ya sama Pak. Anggur apa nih Pak? Yang sarankan ya Ninel sama Jupiter. Ninel ya? Ya, sama Jupiter itu. Sudah adaptasi benar di Indonesia. Berarti aku kalau buat diatepin transparan gitu Pak? Nah, lebih bagus, lebih minim perawatan. Daripada kalau nggak di ini. Kemarin rencananya mau buat para tanpa ada atap. Harus ada atap berarti Pak ya? Iya, perawatannya. Jadi bisa menghemat biaya dengan tenaga. Oke. Kayak gini ya Pak minimal? Ya, paling enggak kayak sederhana kayak di luar itu. Lebih sederhana dia. Cangkok ya, untuk pembuatan bibitnya. Nah, itu bisa dengan stek atau tancap batang kan? Atau cangkok. Nah, terus bisa juga disambung. Sambung ya, Pak? Ya, sambung tuh maksudnya batang bawahnya batang lokal, yang atasnya batang anggur impor ini yang manis ini kan? Iya. Nah, itu bisa itu. Iya, bagus. Ya. Nah, ini yang bagusnya. Saya satu, Pak, Ninel, Pak. Ini. Daunnya nggak apa-apa, Pak, yang dikit atau banyak? Ini kurang. Misalnya kan bawa ke rumah, itu dipindahin langsung ke pot atau kayak itu. Kalau untuk sementara jangan dulu. Biar di sini dulu. Sampai dia tinggi. Sampai dia kira-kira tingginya kayak gini, 60 cm lah. Biar vigor dulu kan baru ditanam. Tanam ya, Pak. Media tanahnya hampir sama kayak gini. Untuk tanamnya? Ya, sama ini. Itu tanah apa? Ini campuran tanah, sekam bakar, kotoran hewan sama pasir. Sama ya. Biasanya nanam di rumah. Sekarang kan lagi hobi nanam. Iya. Ya teman-teman, kita akhiri video mengenai menanam anggur di Wongkito Grapes. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel kita. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke. Ya teman-teman, untuk kalau mau ke sini kalian bisa lihat di sini ya lokasinya. Kebetulan nanti kita tinggal titik koordinat dan Google Maps-nya. Oke.